Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Saya Abdul Rahman. Saya Rohimah. Saya Eva Yuniarti. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva. Waalaikumsalam, Bu Rohimah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Rohimah gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Bu Eva hari ini mau coaching ya? Iya Bu, rencananya hari ini saya akan melaksanakan coaching. Oke. Sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu Eva. Iya Bu. Terkait coaching yang akan Bu Eva laksanakan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Bu Eva, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati Bu Eva. Saya mengamati di sini terkait nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bu Eva memberikan pertanyaan kepada coach, tentunya pertanyaan yang berbobot ya Bu Eva. Terus bagaimana juga coach tersebut merespon dari pertanyaan-pertanyaan Bu Eva atau menanggapi pertanyaan dari coachnya atau dari Bu Evanya. Jadi respon dari coachnya juga ya Bu. Nah, jangan lupa Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, pada Bu Eva adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya baik Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah yang pertama presence Bu, atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu Eva, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bu Eva kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi seperti itu? Ya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kompetensi yang spesifik yang dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Baiklah, kemudian terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Eva dalam melaksanakan coaching kali ini Bu? Ya, saya ingin coaching saya ini nanti Bu bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi coaching Bu. Baik Bu Eva, saya kira cukup ya untuk observasi kali ini. Nanti sesuai dengan pembicaraan kita di awal, Bu Eva harus menyiapkan Alur Tirta, mempersiapkan itu. Terus Bu Eva juga harus bisa melakukan coaching terhadap coach tanpa Bu Eva memberikan pernyataan yang sifatnya pernyataan itu dari Bu Eva. Tapi mari kita sama-sama untuk Bu Eva mampu mengembangkan kemampuan coaching dalam mengambil sebuah sikap atau sebuah kemampuan coaching untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya sesuai dengan keadaan coaching tersebut.
Seperti itu ya Bu Eva. Ya, terima kasih Bu Rohimah atas kesempatannya. Saya panggil dulu ya Bu ya. Iya Bu. Assalamualaikum, apa kabar Pak Rahman? Waalaikumsalam, kabar baik, sehat ya Bu, alhamdulillah. Seperti itu Ibu. Tapi kayaknya Pak Rahman ada sedikit masalah ya Pak ya? Ya memang itu ya Bu. Saya itu ada sedikit, dibilang sedikit ya sedikit, dibilang besar ya besar itu Bu. Nah itu kan ini Bu ya. Boleh dulu kita berbincang-bincang ya Bu. Oh boleh, tentu saja boleh sekali Pak Rahman. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Pak Rahman harapkan nih dari percakapan kita nantinya? Ini Bu, yang saya pengen itu ya, saya ini menemukan sebuah solusi permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan ya sama Ibu, nanti yang bisa dapat gambaran atau apa yang perlu saya lakukan, itu seperti itu Bu. Memangnya Pak Rahman sedang ada masalah apa ya Pak? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya Bu, Iya. yang itu apabila pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak begitu semangat untuk belajar, bahkan tugas pun itu jarang mau dikerjakan Bu. Nah itu yang membuat saya itu merasa sedikit pusing untuk menghadapi siswa tersebut Ibu, itu seperti itu. Baik, tadi Pak Rahman bilang ada salah satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas ya Pak ya? Betul Bu. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebabnya Pak dari masalah ini? Nah, itu ini Bu, sebenarnya sudah ya. Nah, itu saya kan sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa itu ya dia tidak begitu suka dengan pembelajaran bahasa Indonesia Bu. Itu seperti itu Bu. Lalu dari pengamatan Pak Rahman, mengapa si anak itu tidak begitu suka Pak dengan pelajaran bahasa Indonesia? Iya, jadi begini Bu ya. Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, itu ternyata begini, anak tersebut itu tidak suka pelajaran bahasa Indonesia itu karena teks yang disajikan itu terlalu panjang ya, dan membuat anak itu malas membaca dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia itu Bu. Itu apa ya, berdasarkan pengamatan saya itu seperti itu Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Rahman harapkan? Ada yang diharapkan pada murid ini yang tidak suka pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Iya gini. Tentu saya itu harapan saya itu murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik ya, seperti murid-murid yang lainnya dapat mengikuti pembelajaran itu seperti itu Bu. Ya harapannya yang tidak muluk-muluk seperti itu Bu. Harapan saya murid tersebut ya dapat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia itu dengan baik seperti murid-murid yang lainnya Bu. Itu Bu. Nah, kalau begitu nih, apa sih rencana yang bisa Pak Rahman lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Jadi gini ya Bu, iya betul. Berdasarkan itu pengamatan saya itu ternyata itu saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak itu tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi yang akan saya lakukan itu untuk menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak ya. Contoh yang memperbanyak reading ya, dan memilih metode atau media pembelajaran yang menarik agar siswa itu ya berminat untuk belajar bersama saya. Itu seperti itu Bu. Bagus sekali Pak Rahman rencananya ya. Baik Pak Rahman, apakah ada nih kira-kira metode yang pernah berhasil yang Bapak lakukan di kelas? Metode yang pernah berhasil itu ada apa tidak Pak? Iya Bu, ini ya. Gini Bu, metode yang pernah saya lakukan itu
waktu itu siswa ya melakukannya secara berkelompok Bu, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis itu siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game ya, sesuai pembelajarannya itu seperti itu. Terus hasilnya seluruh siswa itu terlibat dalam dalam pembelajaran itu. Nah, di samping itu berjalan sesuai dengan harapan itu Ibu, seperti itu Bu. Luar biasa sekali Pak Roman ya. Ternyata bisa pembelajaran itu berjalan sesuai yang kita harapkan ya Pak Roman ya. Nah, jika di rating tuh Pak, dari angka 1 sampai 10 nih menurut Pak Roman, seberapa tingkat keberhasilannya sih untuk metode ini untuk menarik minat belajarnya? Itu ya rating nilainya ya itu ya. Kalau saya berikan peringkat itu, menurut saya itu antara 7 sampai 9 Bu, itu rating saya itu seperti itu Bu. Baiklah Pak Roman. Nah, gini Pak Roman, selanjutnya apa sih rencana yang akan Pak Roman lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ini ya, yang akan saya lakukan itu, saya itu akan segera ya menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan SPP yang sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan ya Bu ya, di atas itu ya. Terus serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid ya, agar tercapai tujuan pembelajaran tersebut ya, baik dari segi murid ya maupun dari segi saya sendiri itu sebagai seorang pendidik Bu, itu Bu. Iya, luar biasa sekali Pak Roman. Kemudian siapa yang bisa membantu Pak Roman dalam menyusun maupun melaksanakan rencana itu Pak? Yang membantu saya itu ya dalam menyusun rencana ini itu ada kepala sekolah, terus ada rekan sejawat, dan tak lupa itu juga saya mengkomunikasikan kepada wali murid atau orang tua murid itu Ibu. Nah, kira-kira nih Pak, berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukan rencana-rencana tadi? Sepertinya itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu. Itu seperti itu. Kali ini itu akan saya terapkan secepat mungkin, hanya saja mungkin itu kalau pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama, karena tidak bisa instan seperti itu ya Bu ya. Betul sekali Pak Roman. Nah, kapan nih Pak Roman bisa memulai untuk melaksanakan rencana ini? Nah, ini ya Bu, kayaknya itu secepatnya Bu. Saya akan terapkan agar murid itu mendapatkan hak belajar mereka ya, sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi saya sebagai pendidik Bu. Iya. Kemudian nih Pak, komitmen seperti apa sih yang akan Bapak lakukan agar semua rencana yang tadi Bapak rencanakan itu berjalan dengan baik? Itu saya akan konsisten Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus agar dengan mengupdate segala informasi ya, terus berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat ya. Terus di sekolah ya, berbagi praktek baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas itu ya dapat dirindukan oleh murid-murid saya. Luar biasa sekali rencananya ya Pak. Kemudian nih Pak, adakah dukungan dari pihak lain Pak yang Bapak butuhkan? Sebenarnya kalau dukungan itu ya dukungannya dari sekolah Bu. Ya, dari sekolah itu sudah saya dapatkan Bu, seperti sarana prasarana ya, baik moral ya, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat ya,
mungkin internal sekolah dari saya saja itu sudah cukup membantu Bu, atau konsisten saya untuk menjalaninya itu seperti itu Bu. Nah, baiklah Pak Rahman, semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Ya, semangat Pak. Amin. Nah, sekarang saya mau menanyakan perasaan Bapak nih setelah kita berbincang-bincang itu bagaimana? Iya Bu, alhamdulillah setelah bisa berbincang-bincang dari atas sampai ke bawah, dari A sampai Z ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah pikiran saya itu jadi lega dan plong itu seperti itu Bu. Syukurlah kalau begitu Pak. Apakah ada hal lain Pak yang ingin Bapak sampaikan lagi? Rasanya itu cukup ya Bu. Terima kasih Ibu Guru sudah banyak membantu, sudah meluangkan waktu Ibu ya untuk berbincang dengan saya, sehingga saya dapat menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi di dalam kelas saya Bu, seperti itu. Iya, sama-sama ya Pak Rahman. Saya senang sekali bisa mendengarkan cerita Bapak. Ya, sama-sama ya Bu ya. Hal-hal baik Pak semoga selalu dapat kita bagikan ya Pak Rahman ya, kepada teman, kepada kepala sekolah dan keluarga sekolah, serta semua orang yang kita temui, semoga semuanya menjadi manfaat. Nggih Pak nggih. Ya Bu, seperti itu Bu. Nggih, saya akhiri saja nih Pak nggih. Sama-sama, Coaching Bu. hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Rahman. Bu Eva tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Rohman. Terus sebelumnya sebelum saya menutup acara coaching ini ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini pertanyaan pasca observasi ya pastinya ya. Iya. Pasca observasi tadi, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait, atau indikator apa yang, atau indikator ketercapaian apa yang diinginkan Bu Eva? Iya. Tadi saya sudah coaching dengan Pak Rahman. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirtanya Bu, menanyakan tujuan identifikasinya, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali uji untuk menceritakan semua permasalahannya dan menemukan solusinya sendiri Bu. Ya, artinya Bu Eva sudah yakin sekali ya Bu bahwa Bu Eva sudah melakukan alur tirta tersebut dan sudah menanyakan coach atau menggali kemampuan coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya, seperti itu ya Bu. Iya. Oke Bu Eva, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang tadi Bu Eva dan Pak Rohman laksanakan sudah berjalan dengan sangat baik, dan juga proses alur ya Bu, proses alur juga sesuai dengan alur tirta. Yang sangat diharapkan di sini itu adalah prosesnya itu dengan menggunakan alur tirta ya Bu. Iya. Dan juga Bu Eva juga sudah berusaha menggali kemampuan daripada Pak Rohman dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Rohman, sehingga Pak Rohman juga bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya, yang sudah kita ketahui bersama. Dan menurut saya juga Bu Eva sudah memberikan kepada Pak Rohman, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, yang diinginkan dalam coaching tersebut. Iya betul. Nah, pertanyaan terakhir pada Bu Eva sebelum saya menutup kegiatan ini, kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang dilakukan tadi dengan Pak Rohman? Iya Bu ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coachingnya,
Sehingga kedepannya nanti saya dapat melakukan coaching lagi lebih baik lagi seperti itu Bu. Nah, iya Bu, Bu Eva, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Bu. Ya. Dan saya yakin Bu Eva memiliki potensi untuk menjadi coach yang baik dan bisa mengajak Pak Rohman untuk mampu menyelesaikan permasalahannya dan mencari solusinya sendiri. Tentunya praktek coaching ini juga Bu Eva nantinya bisa menerapkan kepada guru-guru lain yang mungkin punya permasalahan yang berbeda ya Bu ya. Iya. Dan saya yakin pembelajaran hari ini tentang coaching kita hari ini, Pak Rohman dan Bu Eva yang sudah tadi dilaksanakan dengan baik, itu juga menjadi pembelajaran untuk saya seperti itu. Saya kira coaching ini sangat bermanfaat ya Bu. Iya. Dan demikian juga observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Buat saya, Bu Eva dan Pak Rohman pastinya. Kita akhiri saja ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.